Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Sahibul Bait yang mengundang kita untuk bertemu kaitan dengan Masjid Ramah Anak. Moderator dan fasilitator beserta seluruh peserta dari berbagai kalangan, ada pengurus masjid, ada penyuluh agama yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Hari ini kita akan berbincang atau membincang kaitan dengan penyamaan persepsi Masjid Cinta Anak. Kenapa ini kita lakukan? Karena ada kaitan dengan kota layak anak. Salah satu indikator ketika Bulukumba mau dijadikan kota layak anak, maka harus ada Masjid Ramah Anak. Kenapa Masjid Ramah Anak itu penting? Karena selama ini ada sebagian yang seakan-akan kurang memberikan ruang kepada anak untuk hadir di masjid dengan alasan mengganggu kekhusyuan ketika beribadah. Dan itu sudah berlangsung sejak lama. Karena kami ketika kecil juga apabila dibawa ke masjid, biasanya pegawai syara itu mengusir kita untuk tidak masuk masjid. Nah, akhirnya apa? Orang tua kita juga kadang membatalkan niatnya juga ke masjid ketika anaknya masih kecil. Karena bukan cuma anaknya yang dibully, orang tua ikut menanggung dosanya. Kenapa kau bawa anakmu ke masjid kalau kau tidak bisa atasi? Bahasa inilah yang sering muncul. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kaitan dengan itu, saya pikir Kabupaten Bulukumba sudah ada pada tataran satu nilai prestasi bahwa Bulukumba masuk kota layak anak. Itu prestasi. Sebetulnya kita ingin sebuah prestise. Prestise itu ketika orang menyebutkan bahwa di Bulukumba anak diberikan kedudukan dan hak-haknya untuk menikmati tempat-tempat yang menurut anak itu nyaman bagi dirinya. Itu prestise sebetulnya. Ketika disebutkan Bulukumba ada pada nama itu, maka Bulukumba otomatis indeks layanan publik dan kepuasan publik kepada layanannya itu pasti akan mendapatkan tempat yang bagus. Tetapi prestasi yang melahirkan prestise. Jadi mustahil prestise itu kita akan pegang ketika tidak ada prestasi yang kita capai. Nah, prestasi itulah sekarang yang kita ingin lahirkan. Coba kita lihat bagaimana penyamaan persepsi Masjid Ramah Anak. Ini kan tanggung jawab orang tua. Masjid tempat mulia. Saya pikir itu tidak perlu dibahas karena pasti kita sudah paham. Sudah bukan lagi rahasia bahwa kadang anak kehadirannya tidak begitu diharapkan dalam masjid. Saya rasa ini masih berlangsung hingga hari ini. Masih berlangsung. Hanya sebagian kecil masjid di Kabupaten Bulukumba yang mungkin menyadari bahwa kehadiran anak itu adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan moralitas Kabupaten Bulukumba dan lebih khusus kepada Indonesia ini. Kenapa?
Kalau anak-anak sejak dini ditakut-takuti di masjid atau tidak diberikan ruang di masjid, bagaimana mungkin anak itu bisa kemudian menghadirkan rasa cinta kepada masjid? Itu kan, kita saja punya anak, kadang kalau ingusan, tidak ada yang tegur bilang, rantas apa anak naya anuha. Apalagi kalau anak dapat kandep, rantas sama dapat kandep pak. Mendungin asa nganuna, ingusnya. Fakta itu bahwa anak memang beringus. Kita saksikan sama-sama. Tapi walaupun begitu, ketika dihardik dan dibuli, orang tuanya ikut sakit hati. Tuh kan? Tapi faktanya memang begitu. Cuma yang namanya manusia, perasaan itu tidak bisa kita abaikan karena kita yang alami. Apalagi kalau dia bilang, wattunna kawin, tidak mata rati erotun nabutin roh. Tidak bagus caranya melakukan sesuatu. Pintar naik, tidak pintar turun. Nah itu kan biasa begitu. Itu fakta. Nah itu. Pintar kasih gol, tapi Ustaz. Nah itu kan kadang anak-anak begitu. Ini mungkin kita sekarang gampang deteksinya di kita, Pak. Kalau ada kegiatan di masjid, kira-kira seberapa persentase kita melihat remaja yang hadir? Gampang kita lihat. Yang banyak kita saksikan adalah usia di atas 40. Karena secara teori, kalau sudah di atas 40, mendekati kematian. Tuh kan? Yang kita mau cari ini usia 14 tahun sampai 35 tahun. Karena usia itu kecenderungannya adalah dunia. Artinya hampir terlupakan akhirat. Tapi yang kita inginkan adalah di usia 14 tahun mereka adalah sudah mencintai namanya masjid. Kalau mencintai masjid sudah pasti mempunyai latar belakang karakter keagamaan yang cukup. Pertanyaannya sekarang, tanggung jawab itu kepada siapa? Tentu mungkin menjadi tanggung jawab kepada setiap orang tua. Pertanyaan kepada orang tua, sejauh mana andil kita terhadap mendekatkan anak ke masjid? Itu dulu. Sejauh mana orang tua mencoba melakukan pendekatan kepada anaknya untuk mendekatkan dengan masjid? Jawabannya macam-macam. Pertama, orang tua menyuruh anaknya ke masjid, tapi belum tentu orang tuanya sendiri ke masjid. Tahu-tahu kira kapan? Jadi orang tua memerintahkan anaknya, tapi dia sendiri tidak injak masjid. Ini yang banyak. Yang banyak. Yang kedua, anaknya mungkin ada niat ke masjid, tapi tidak mungkin jalan sendiri. Karena usianya masih kecil. Nah, bagaimana akan melahirkan teladan bagi kedua orang tuanya kalau anaknya sendiri tidak meneladani orang tuanya? Nah, inilah yang kita mau bangun. Ini yang kita mau bangun. Di Kementerian Agama ada namanya kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin ini salah satu yang kita masukkan adalah bagaimana dulu dirinya, karena dia akan melahirkan generasi yang akan melanjutkan kehidupannya. Dia akan punya tanggung jawab. Yang kita doktrin adalah, jadi dulu iman buat istrimu. Jadi suami jadi iman bagi istrinya. Kalau sudah jadi iman bagi istrinya, maka nanti kalau lahir anaknya akan jadi makmum dari bapak dan mamanya. Itu dulu doktrin yang kita masukkan.
Baru kita masuk pada etika bagaimana melahirkan keturunan, dalam pengertian bagaimana caranya mensucikan diri baru naik, dan bagaimana caranya melakukan sunnah-sunnah nabian kaitan dengan melahirkan generasi. Nah, sekarang ada istilah baru, ini kan sebuah program bagaimana mendekatkan anak. Tapi harusnya yang lebih awal kita gagas adalah bagaimana membangun paradigma itu mulai dari nikah hingga melahirkan. Itu dulu sebetulnya. Kalau tiba-tiba bilang rajin ke masjid tanpa harus dibangun benihnya dari awal, saya pikir itu akan tercapai tapi berat, karena baru kita memulai. Tapi andai saja mulai dari usia perkawinan hingga menanam janin, kita sudah membiasakan, memang niatnya sudah begitu, maka insya Allah itu akan tercapai. Sebetulnya itu sedikit agak metafisik. Agak sedikit metafisik. Ada kawan saya dulu seorang hakim, selalu saya bicara di mana-mana, apalagi di dunia nasihat perkawinan. Seorang hakim yang akan pendidikan di Bogor. Hakim pengadilan agama. Dia pesan ke saya, Yunus, lusa saya berangkat ke Bogor. Saya simpang sama ibu di rahimnya laki-laki. Kalau saya belum sempat pulang dia melahirkan, tolong diasami dan diiqamat. Asam di telinga kanan, iqamat di telinga kiri. Kasih dia nama Tompo, nanti pulang baru saya balik namanya. Jadi saya mulai memperhatikan selama, karena dia bilang saya simpan tadi malam. Bayangkan baru menyimpan tadi malam, Pak. Dia sudah bilang ke saya pelajari terus ini istrinya. Padahal usia 9 bulan 3 hari, istrinya sakit. Saya dengar kabar sakit karena dekat tinggal di samping masjid. Begitu saya ke situ, masih berdiri di pintu masuk kamarnya, sudah lahir anaknya, laki-laki betul. Jadi saya panggil bidang kampung, karena di Toraja. Lama juga dicari karena muslim itu kurang. Jadi karena tidak ada bidang, kita larikan ke rumah sakit. Di rumah sakit ditangani oleh non muslim, orang bidang. Dikasihlah nama Tompo. Pas kembali dari Bogor, sudah pendidikan hakim, saya datangi. Kebetulan ibu juga lagi ngidam, setengah mati ngidamnya. Saya bilang, baru saya percaya bahwa betul-betul ada yang dibilang. Saya mau bertanya ke kita Pak Kiai, saya panggil Kiai. Istri saya ngidam. Bagaimana caranya? Bukan dia ngidam, saya ngidam. Dia kasih caranya. Dia bilang, besok subuh kau lakukan ini. Setelahnya itu tidak lagi ngidam, ibu, malah saya yang ngidam. Artinya ternyata tidak bisa kita capai itu layak anak, rahmat anak, kalau memang tidak diawali dari sesuatu yang baik di awal. Nah, Pak Hakim ini punya anak 3. Yang pertama namanya Nurpadillah. Itu 3 negara tempatnya kuliah. Sudah dokter ahli di Jerman. Yang kedua saya tidak tahu. Yang ketiga Tompo itu semuanya di luar. Sukses. Saya bilang, baru saya percaya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Artinya untuk mendekatkan anak ke masjid, maka harus kita memulai dari persiapan perencanaan bagaimana membentuk anak. Saya pikir tidak beda dengan membuat konstruksi rumah. Kalau udah mendirikan rumah, tidak ada gambarnya, maka pasti akan bertengkar dengan tukang. Toh Pak, coba maki, dirikan maki rumah, ambil tukang, pembicaraannya, saya butuh 4 kamar, terus ruang tamu sekian luasnya. Sebentar naik di rangka atap, bingung seperti apa model atapnya, karena tidak ada gambar. Tapi coba punya gambar, semua jelas. Sekian hari dikerjakan, sekian batu merahnya, sekian semennya, sekian pembesiannya. Kalau ada gambar, tidak akan bertengkar. Saya pikir menciptakan keluarga juga begitu. Jadi harus ada planning dan perencanaan jangka panjang untuk
menciptakan sesuatu. Nah, kemudian apa langkah strategis kita untuk mendekatkan anak ke masjid? Rupanya pemerintah berpikir ada solusi. Yang pertama, fasilitasi mereka di masjid. Fasilitas apa itu? Ciptakan suasana nyaman supaya tidak betah di rumahnya, dia lebih betah di masjid. Apa itu yang diciptakan? Boleh jadi buatkan dia tempat bermain, kemudian bikinkan dia perpustakaan yang berisi tentang novel, cerita rakyat, dan semacamnya. Jadi buatkan dia perpustakaan, masjid, yang isinya adalah kesukaannya. Yang kedua, buatkan dia tempat bermain. Selama ini yang kita buat adalah TK-TPA. TK-TPA. Tapi TK-TPA itu kan isinya peserta tetap. Bagaimana dengan orang yang datang mau sholat dan punya anak? Berarti masjid kita harus ada tempat bermainnya, harus ada perpustakaannya. Kemudian masjid kita juga harus ada jalan evakuasinya. Harus ada jalan untuk yang berkebutuhan khusus. Di Bulukumba ini hampir seluruh masjid tidak punya jalan evakuasi untuk yang berkebutuhan khusus. Coba, yang ada di masjid coba kita lihat. Tandu orang mati. Tapi tidak semua masjid punya itu. Belum semua. Tempat memandikan mayat. Itu yang ada kan? Sehingga anak-anak masih kecil sudah takut ke masjid. Karena bilang yang kita lihat agak, kalau mati kak, ini tempatku ditandu. Tuh kan? Kalau mati kak, disinilah kita dimandi. Akhirnya membuat anak-anak dua kemungkinan, kita didik untuk tahu mati atau didik untuk kita takut mati. Tuh kan? Makanya mungkin tandu itu dan tempat mandi mayat harus disimpan pada satu ruangan khusus. Nanti ada yang butuhkan baru kita kirim, keluarkan. Kapan? Kapan? Kira-kira begitu. Ini kan kita masuk pada bias kognitifnya. Kita masuk pada bias kognitifnya. Jarang ada masjid kita temukan ada tempat bermain untuk anak-anak. Kalau perpustakaan banyak. Cuma perpustakaan itu ada tapi isinya tidak termanage dengan baik. Termanage. Kenapa begitu? Karena kita masih beranggapan bahwa masjid itu tempat salat. Padahal di masa Rasulullah, masjid itu adalah multiguna, multifungsi. Masjid itu berfungsi kantor, tempat musyawarah, segala macam di situ dilakukan. Sekarang ada orang malah melarang orang wisuda TK-TPA di masjid, katanya mengotori masjid. Ada masjid di Bulukumba yang ada usir kalau masuk di situ wisuda orang. Ya usir. Padahal sesungguhnya bukan di situ. Maunya kita masjid itu adalah solusi pemecahan masalah. Jadi dia lebih daripada ke problem solving. Nah itu. Oleh karena itu kehadiran kita di sini adalah bagian dari perpanjangan tangan pemerintah menyampaikan kepada seluruh masjid, mengedukasi masjid, bagaimana kemudian fungsi dan peran masjid itu kembali kepada kita masjid yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi harusnya setiap masjid ada tempat bermain, ada perpustakaan, ada jalan untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah ini. Kemudian seperti apa tempat bermainnya? Itulah pentingnya mungkin sesekali kapan dibawa pengurus masjid jalan-jalan kepada kabupaten lain yang sudah maju. Tuh kan? Sesekali. Jujur kehebatan kita dalam kandang. Tuh kan?
Ya, Masjid Ramah Anak. Kehebatan kita dalam kandang. Bagi orang yang punya jam terbang yang cukup tinggi, tentu akan bisa memaknai tempat di mana dia datang. Selama ini kita bilang, hebatnya itu ICDT-nya Bulukumba. Selama ini kita bilang begitu. Ternyata ketika kita di Sidrap, tidak ada apa-apanya Bulukumba. Karena seluruh masjid di Sidrap rasa ICDT. Semua Pak, bukan bilang satu, semua rasa ICDT. Kita baru satu. Lari ke Bone, tidak ada lagi apa-apa tak. Padahal hebat, tombak di Bulukumba. Makanya penting ini barangkali pengurus masjid sesekali diperjalankan, diisra mi'ratkan. Tuh kan? Kenapa? Karena kalau kita isratkan ini, isra mi'ratkan ini pengurus masjid, maka semakin dekat kepada perbaikan manajemen masjid. Bagaimana idarahnya, bagaimana imarahnya dan lain-lainnya. Nah ini. Ternyata kalau kita mengajar seperti ini, daya serapnya itu paling antara 5-10% saja. Tapi kalau dia menyaksikan langsung, daya serapnya itu dia bermain di antara 50-60. Tahu kan? Betul Pak. Makanya ada istilah ATMT. Toh, amati, tiru, modifikasi, terapkan. Tahu kan? Jadi belajar ATMT ini penting bagi orang-orang seperti kita ini supaya ada bahan perbandingan. Sama Tonji itu dibilang bagaimana itu bicara adil bagi orang yang suami istri. Nah, tidak ada perbandingan. Jadi kalau mau bicara adil, kasih cukup 2 atau 3 supaya bisa membandingkan mananya yang adil. Cai ibu di samping dia bilang sambarato kita. Nah bilang Pak Ustaz Mardianto, mau tonja sebetulnya cuma tidak berani Kak. Istri, ikatan suami-suami takut istri kata itu. Jadi pada perspektif itu sebetulnya perbandingan itu penting untuk kita lakukan supaya kita bisa menilai kekuatan tak. Kalau kita bicara peluang dan tantangan terhadap Masjid Ramah Anak, peluang tak itu ada. Tantangan kita dalam merubah perilaku jamaah dan kita sendiri untuk bagaimana mendekatkan anak itu. Sebetulnya di situ. Tapi kalau kita dibukakan pandangan dan mata kita pada tempat yang lain, karena sesuatu itu ketika melihat, memang kita rasakan Pak. Kalau kita seperti di Kudus, kemudian masjid Kuba Emas, kemudian ke Istiqlal apalagi, maka baru kita tahu bahwa oh perletakan masjid yang benar itu seperti ini. Ada masjid yang berfungsi tempat pesta. Ada masjid yang berfungsi supermarket, di bawahnya, di atasnya tempat sholat, di bawahnya juga berfungsi tempat pesta. Ada masjid pusat tower. Ada masjid kayak hotel Pak. Kayak hotel. Saya pikir ketika dia berjalan maka dia akan mengadopsi sebagian manajemen pengelolaannya. Contoh, ada masjid di Pondre itu namanya Nurul Asrif atau apa. Ya. Itu kan masjidnya kecil mungil. Di dalam masjid itu ada kaca keliling di dalam, kaca keliling. Kecil Pak. Jadi ada sekat kaca keliling, tertutup ini. Kaca itu berisi AC, suasana seperti di hotel. Tapi dia persiapkan juga orang kampung yang tidak suka AC. Jadi ada koridor keliling seperti U, itu dia tanpa AC, di luar kaca. Tapi tampilan dari luar, belum saja sholat orang sudah perasaan khusyuk. Nah, ada tempat wudu yang begitu mewah, ada rumah imam yang begitu indah, ada rumah marbot yang begitu memenuhi syarat, sehingga perasaan dalam situ nyaman ketika masuk.
Nah, perasaan ini yang kita mau hadirkan pada masjid supaya anak-anak lebih cenderung bermain di masjid ketimbang bermain di rumah. Nah, itu. Bagaimana mendekatkan itu, tentu kita yang punya peran yang sangat strategis dan penting untuk hal itu. Ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak mengulas ini karena saya pikir ujung-ujungnya akan ada pada ending yang saya katakan. Di endingnya ada di situ. Tetapi semua ini hanya bisa kita lakukan ketika kepengurusan manajemen masjid itu memenuhi syarat ketentuan manajemen pengelolaan. Jadi di masjid memang harus ada bidan kepengurusan yang menangani tentang anak, tentang orang yang berkebutuhan khusus. Ini Kabupaten Bulukumba ketika mau ditetapkan masjid ramah anak, pusing OPD yang membidangi masjid mana yang mau disorong. Datang ke Masjid Agung, tidak standar. Kita coba angkat ICDT lantai 2, bagaimana menciptakan tangga untuk disabilitas naik ke atas. Harus ada lift karena lantai 2. Kalau tidak ada lift, bagaimana membentuk jalan naik yang begitu panjang karena lantai 2? Maka kan kalau dia terlalu terjal, bagaimana mendorong kursi roda? Maka kalau dia umpamanya tingginya 5 meter, maka tangganya harus 15 meter. Tuh kan? Karena dibuat kemiringannya. Jadi kalau ketinggian dari lantai 1 itu ICDT 5, maka tangganya 15. Kalau menggunakan dorong. Kalau menggunakan eskalator, kan terlalu tinggi budgetnya. Tidak ada lagi yang mau jalan kaki, nah pasti semua mau naik eskalator. Kan? Nah ini. Oleh karena itu, peran pengurus masjid, peran penyuluh agama adalah memberikan edukasi setelah kembali siap kepada pengurus masjid. Tetapi masjid ini biasanya kalau menggunakan jalur kekuasaan lebih cepat. Kalau hanya menggunakan decision maker hanya kepada masjidnya, biasanya susah. Tapi kalau umpamanya di kecamatan, itu urusan camat dengan pengurus masjid. Kalau di tingkat desa dan kelurahan, urusan Pak Desa bersama pengurus masjid itu cepat. Maka harusnya kita ini, apalagi penyuluh agama, harusnya dekat dengan Pak Camat, dekat dengan Pak Desa, nanti dia yang fasilitasi. Jadi harapan kita ke depan, seluruh masjid harus punya tempat bermain, harus punya perpustakaan, harus punya tangga evakuasi, jalan evakuasi, harus punya kursi dorong. Karena untuk masuk pada kota layak anak, mustahil akan tercapai kalau satu indikator ini tidak ada. Karena dia masuk indikator utama. Ini. Atau salahkah itu mungkin? Masuk, Ji. Masuk. Nah ini. Oleh karena itu kehadiran Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa mari mencoba kita melakukan inovasi di masjid kita masing-masing. Sekarang ini kita miskin inovasi. Karena kita sudah seakan-akan merasa nyaman pada keadaan yang ada sekarang. Tapi andai masjid ini kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik, mungkin orang berkurang di mall karena lebih banyak ke masjid. Orang tidak berpikir bahwa begitu besar peluang ibadah dan peluang bisnis di masjid. Coba Pak, begitu besar peluang. Coba kita bayangkan, satu kali Jumat, itu saya yakin tidak di bawah 10 juta transaksi yang terjadi di CDT, di bawah itu. Satu kali Jumat. Kalau Ramadan ratusan juta setiap hari, ketika setiap Jumat ketika itu padahal di situ ada peluang dan tantangan untuk kita mencoba melihat, saya di masjid kok apa yang saya bisa kembangkan. Seandainya kita buka di situ di masjid, ada TK Plus di situ,
Barangkali tidak ada lagi orang tua menyekolahkan anaknya di TK-TK itu. Semua lari ke masjid. Karena pertama apa? Merasa aman, merasa nyaman, punya harapan dari ekspektasi keinginan orang tua akan masa depan anak-anak. Tahu kan? Cuma tidak ada yang baca ini. Tidak ada yang baca. Beda orang Chinese. Kalau dia tour atau menjadi tamu wisata di negara lain, maka dia mengikuti keinginan apa yang cenderung berada di situ. Oh, anak-anak sukanya main kertas, main layang-layang. Dia membacanya begitu. Anak-anak suka main kertas seperti apa yang kapal-kapal itu. Maka sepulang dari kampung dia mendesain teknologinya, bikin kapal-kapal yang bisa terbang. Anak-anak suka bermain di laut. Maka siapa yang pikirkan? Bukan kita. Mereka lagi yang pikirkan bikin banana boat, supaya kita bisa naik ke banana boat. Sebetulnya di masjid juga seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita mendukung pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Bulukumba kota layak anak yang terbaik di Indonesia, karena indikator peluangnya itu sangat memungkinkan untuk kita. Nah, coba bayangkan ini, kalau bersaing dengan mall. Tuh kan? Saya pikir kalimat ini tidak penting untuk dunia sekarang. Tidak penting lagi. Menurut saya ketinggalan kita kalau dipakai lagi ini. Artinya kalau kita memukul anak hanya karena persoalan ibadah, maka kita sudah gagal total melahirkan generasi. Tidak ada. Kadang kita merindukan begini. Kalau kami Pak di keluarga kadang menangis. Menangisnya kami berdua dalam kamar. Karena bukan lagi kita suruh anak untuk sholat. Anak yang kasih bangun kita salat tahajud. Jadi kalau di keluarga saya itu mohon maaf. Ini bukan karena ria, tapi kami ingin mengedukasi dengan keadaan kami. Di rumah itu kecuali saya yang tidak puasa Senin Kamis. Istri, anak semua Senin Kamis. Kecuali saya tidak. Karena jangankan puasa Senin Kamis, tidak puasa Senin Kamis saja badan saya seperti ini. Maka nih mau puasa Senin Kamis kak, sebentar seperti Mama Lidi kapan. Jadi anak saya bilang, Bapak tidak usah puasa Senin Kamis, biarlah saya yang menarik Bapak di surga masuk ke surga. Nah kita mau begitu, kan? Kenapa bisa nak? Karena dia bilang kita Bapak tuh ku amati ki, tidak puasa ki saja kurus ki. Bagaimana nih kalau puasa? Jadi ada pertimbangannya, Ibu. Ada pertimbangannya. Tuh. Kalau Ramadan, dia bilang begini, Pak, judi makin sekarang. Maksudnya nak judi? Biar 50 rupiah kita masukkan di celengan setiap malam. Siapa tahu ya 50 itu di situ kita diterima. Celengan tak. Jadi dia mengingatkan kita. Katanya jangan pernah ketinggalan setiap malam itu masukkan celengan di masjid. Siapa tahu yang kecil itu di situ tinggal barokahnya. Artinya anak-anak ajari kepada orang tuanya. Anak-anak ajari kepada orang tuanya. Kita mau seperti itu. Nah, jadi orang tua jadi teladan dan anak jadi teladan kepada anaknya. Yang banyak kita temukan dalam buku, karya-karya seseorang, orang tua teladan bagi anaknya. Tapi kita ingin balik ini situasi, orang tua teladan bagi anaknya dan anak teladan bagi orang tuanya. Kalau sudah begini Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita akan kawin jadi dua. Karena yang kita mau cari sempurna di yang pertama. Betul kan? Nabi katakan, demi Allah, Rasul katakan, demi Allah, andai Khadijah masih hidup, saya tidak akan kawin. Toh? Coba baca lagi.
di Sirah Nabawiyah. Makanya Khadijah itu digelar dengan Khadijatul Kubro. Al-Kubro dia paling sempurna. Jadi tidak ada poligami dalam Islam, bapak-bapak. Tidak ada. Tidak ada poligami. Kalau dia poligami melanggar sunnatullah. Yang ada itu poligami setelah istrinya meninggal. Jadi jangan pernah ada laki-laki kawin sebelum istri pertamanya meninggal. Karena melanggar sunnah. Melanggar sunnah. Gembira perempuan Nabila Naduku apakan deh. Naduku apakan deh. Dan lupa. Jadi dia bilang rasa-rasanya dan jasa-jasanya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, untuk masuk pada anak cinta masjid, kita tidak bisa melihat pada satu perspektif. Kita harus melihat pada banyak sisi kehidupan. Tapi yakin, kalau bapak dan ibu sudah berhasil mendekatkan anaknya ke masjid, maka nanti bapak akan menjadi bidadari di surga. Yakin gitu. Yakin gitu. Kan begini, anak itu kan sebetulnya anak itu adalah fitnah. Laibun kan. Jadi anak itu sebetulnya fitnah. Nanti dia bisa menjadi bukan fitnah ketika anak itu kita berhasil mengarahkan kepada sesuatu yang positif. Positif. Maka salah satu solusi dan sarana untuk mendekatkan anak itu dan anak itu menjadi sesuatu yang aset bagi kita, maka dekatkan dia dengan masjid. Insya Allah tidak ada anak yang dekat kepada masjid yang akan merusak orang tuanya dan dirinya. Tidak ada, Pak. Makanya orang tua kadang begini dulu waktu kita mau sekolah. Silakan jalan, nak. Sejahat apapun kau lakukan di tempatmu belajar, yang penting jangan lupa masjid dan jangan lupa sholat 5 waktu. Itu perintahnya. Sejahat apapun yang kau lakukan. Apa artinya itu? Kalau sudah berdosa, taubat di masjid. Taubat di masjid. Jadi jangan karena sudah berdosa takut taubat di masjid. Nah, untuk taubat ke masjid, Pak, dari kecil kita biasakan untuk hidup di masjid. Nah, sekarang sepulang dari sini tidak ada lagi orang dan pegawai syara mengatakan pulang kok. Tidak bisa kuatasi anakmu. Jangan. Jangan. Kalau perlu dekati dia, kasih hadiah, janji dia, kasih harapan dia dengan menyenangkan perasaannya. Itu barangkali yang kami sampaikan pada kita semua. Dan ketika ini berhasil, maka keberhasilan itu adalah kebanggaan buat Bulukumba. Jadi jangan karena masjid tidak terpenuhi sebagai indikator, lalu 19 item indikator kota layak anak gagal gara-gara satu yang tidak terpenuhi. Kan kalau saya tidak salah 20 indikator untuk menjadi kota layak anak ya. Indikator besarnya 20. Nah, kalau umpamanya 19 sudah oke, masjidnya tidak terpenuhi, maka kita telah menghancurkan bangunan yang berlantai sekian hanya karena tiannya kurang satu. Karena tiannya itu ramah anak, masjid ramah anak. Nah, mari kita lengkapi tian bangunan itu dengan memenuhi unsur kriteria masjid ramah anak. Ramah anak. Artinya paradigma berpikir mindset kita harus kita rubah. Kadang juga begini, Ibu. Kalau kita lomba itu kadang begini, seakan-akan kita konsep pada lombanya. Sudah lomba, selesai perkara. Saya pernah ikut menghadiri lomba tingkat nasional. Dulu itu namanya Desa Balantaruang kalau saya tidak salah, berada di Kecamatan Bulukumpa ya. Jadi dia masuk nominasi untuk juara tingkat nasional. Datanglah kita. Sejak masuk dari samping Kodim dan Ramil itu kan ke sana. Begitu naik di pertigaan penuh dengan tanaman,
nanas yang berbuah. Penuh kiri kanan. Nanas yang berbuah. Begitu pula orang menilai sudah dicabut semua itu nanas. Hilang semua yang berbuah itu. Artinya apa? Mental kita bukan mental mendidik, tapi mental bertanding. Jadi beda mental lomba dan mental mendidik. Padahal sesungguhnya mendidik ini bukan sesuatu yang direkayasa sesaat. Memang siap ceritanya. Kalau memang siap dari dini berbuat, bukan karena mau lomba. Lomba itu sekedar penilaian bahwa kita berbuat. Sekarang nanti lomba baru berbuat. Bagaimana tidak terlambat? Tuh kan? Sudah habis uang dipakai ke situ, toh hasilnya juga tidak ada. Karena kita masih ada pada tataran lombanya, bukan pada edukasinya. Karena itu penting bias kognitif dalam membangun Bulukumba. Saya pikir gagasan-gagasannya cukup bagus. Karena tidak ada juga artinya pemerintah memikirkan sesuatu ketika tidak didukung oleh lapisan-lapisan dan elemen terkecil secara berjenjang dari bawah ke atas. Tidak ada. Tidak mungkin. Nah, biar tongki setengah mati berteriak di sini, ketika hanya sebatas teriakan, tidak ada tindakan, maka tidak ada artinya. Nah, kesadaran itulah yang mau dibangun di kita. Saya pikir tidak ada yang sulit kalau kita bersatu. Ada yang sulit. Pernahkah kita membayangkan bangunan yang berlantai 13 yang berdiri karena disanggah oleh pasir yang kecil? Tuh kan? Kira-kira ada yang bayangkan seperti itu? Bahwa pernahkah kita bayangkan bangunan yang berlantai 15 dia berdiri 15 karena hanya pasir yang sanggah? Begitu hebatnya kalau bersatu walaupun kecil. Maka saya selalu menggunakan teori kebersamaan. Coba bede belajar dan baca kitab sir, buka Al-Quran dengan terjemahannya, kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar. Ibrahim ketika dibakar, cicak bersatu dengan lawan, mengatakan semut berada pada Nabi Ibrahim, dan cicak berlawanan dengan Nabi Ibrahim. Baru cicak mengatakan, dia hina itu semut. Apa tuh engkau semut kecil, apa kemampuanmu? Saya mulutku lebar, badanku besar. Tidak mungkin kau kalahkan. Begitu Ibrahim dibakar, ditiuplah api sama cicak. Dia tiup. Semakin membesar apinya. Tiba-tiba datang serombongan semut meludahi itu api. Tapi apa kata semut? Dia bilang, saya tidak persoalkan seberapa besar air yang saya bisa ludahkan. Tapi saya bangga karena bisa mempersembahkan walaupun sekecil ludah saya. Dan ludah itu kan yang mematikan api itu. Tuh kan? Jadi pentingnya kebersamaan itu dalam mengambil bagian dan andil di pemerintahan ini yang penting. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita mencoba mengambil pelajaran dan hikmah-hikmah apa yang di program pemerintah ini. Insya Allah tujuannya itu mulia. Tujuannya itu mulia. Karena akan membangun generasi pelanjut kita cinta masjid. Kalau dia cinta masjid, pasti cinta kepada Al-Quran. Kalau dia cinta Al-Quran, pasti dia akan dekat dengan agama. Kalau dia dekat dengan agama, pasti barokah dari langit akan turun dan dari bumi akan naik. Ketika itu yang terjadi, kehidupan akan menjadi kehidupan yang luar biasa indah. Tapi kalau jauh dari masjid, pasti jauh dari agama. Yakin maki itu. Kalau jauh dari masjid, jauh dari agama, pasti jauh dari Alkitab. Kalau jauh dari ketiga-tiganya, kehancuran. Maka saya selalu bilang begini, pakai kipal sapa telur. Dan kita jaga telur itu. Ketika telur itu pecah dari luar, maka hancur kehidupan. Tapi ketika pecah telur dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Maka harapan baru akan tercapai. Maka mari kita banyak bekerja bukan dicerita. Begitu kapan, Li? Begitu kapan? Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, untuk kita masuk sesi kedua, tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan kita buka 3 sesi pertama.